Kakak yang licik bermaksud untuk mempermalukan adiknya yang diusir dari rumah. Dia sengaja membawanya berbelanja di mal mewah. Namun dia tidak tahu bahwa sejak adiknya melangkah ke dalam mal, para penjual langsung tidak tenang. Manajer, di leher gadis itu terpasang perhiasan Jiao Yu Xingchen. Bukankah itu istri direktur utama? Cepat lihat, ada foto di grup. Istri direktur utama pergi ke Fangke untuk berbelanja di mal. Zhuang Ming meminta kamu untuk menjaga dia, tapi jangan terlalu mencolok. Baik, asisten khusus Wang. Mengerti, Mingzi. Qin Xin, apakah kamu berani? Berapa banyak uang yang saya habiskan? Saat itu, gadis licik yang berteriak tidak menyadari bahwa dia akan segera membayar harga yang sangat mahal. Ternyata, beberapa hari yang lalu, gadis itu masih seorang yang diperlakukan buruk dan diusir oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Dan juga orang yang malang yang diusir oleh ayahnya yang buta. Saat dia merasa takut dan tidak berdaya, dia secara kebetulan melihat seorang paman. Di tengah salju, dia merokok dan minum sendirian. Dia yang baik hati tidak memikirkan kesedihannya sendiri, mengambil satu-satunya harta yang dimilikinya. Dengan baik hati, dia berjalan menuju paman dan menawarkannya payung. Paman, begitu bisa terkena flu. Tanpa disadari, tindakan ini akan mengubah nasibnya. Tidak ingin terlihat, paman yang lemah berpura-pura tidak suka dan berkata bahwa itu bukan urusannya. Namun, gadis itu tidak pergi setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia duduk di samping dan terus memayungi paman. Paman melihat gadis remaja ini muncul di taman pemakaman di tengah malam. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Remaja. Begitu dingin. Apa yang dilakukan seseorang di taman pemakaman sendirian? Saya sudah 19 tahun. Besok saya akan berusia 20 tahun. Tidak terlihat sama sekali. Melihat gadis itu meskipun tangannya sudah lelah mengangkat, dia tetap tidak berhenti memayungi dirinya. Paman merasa sedikit tidak tega. Jadi, dia mengulurkan tangan untuk mengambil payung dari gadis itu. Terima kasih, Paman. Kamu orang yang baik sekali. Orang baik. Sang paman tidak bisa tidak terpesona oleh kepolosan dan kebaikan gadis itu. Dia sangat tertarik pada sifatnya yang naif dan tidak bersalah. Melihat gadis itu terus menatap botol alkohol di tangannya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, ingin minum alkohol? Bolehkah? Setelah mendengar itu, sang paman pun menyerahkan alkohol kepadanya. Gadis yang belum pernah minum alkohol itu tersedak dan batuk terus-menerus. Namun, seiring dengan meningkatnya efek alkohol, kesadaran gadis itu mulai kabur. Dia tanpa sadar bersandar pada satu-satunya orang yang bisa dia andalkan di sampingnya. Dia mulai menceritakan pengalaman tragisnya diusir dari rumah oleh ayahnya. Dan dengan suara terisak, dia mengeluh bahwa dia tidak memiliki rumah lagi. Sang paman mendengarkan keluhan gadis itu. Dia tidak bisa tidak teringat setelah ibunya meninggal. Dia juga diusir oleh ayahnya. Pengalaman yang mirip ini membuat sang paman di dalam pikirannya tiba-tiba muncul sebuah pemikiran berani. Apakah kamu sangat ingin memiliki sebuah rumah? Aku bisa memberimu sebuah rumah. Kemudian, direktur utama membawa gadis itu pulang dan memerintahkan asistennya untuk menyelidiki data gadis itu. Tuan muda sudah menyelidiki semuanya. Qin Xin, kakek adalah Qin Anbang. Dia juga bisa dianggap sebagai tokoh terkenal di kota A. Selama beberapa dekade, itu membuat grup Qin berhasil go public. 6 bulan setelah Qin Anbang meninggal, ayah Qin Xin, Qin Haozong, membawa pulang sepasang ibu dan anak perempuan, yaitu ibu tiri dan saudara perempuannya, Qin Xin. Itu adalah bos tanda merek terdaftar. Keluarga luar Qin Mis ternyata adalah keluarga Sue. Qin Haozong ini, bagaimana dia berani mengusir cucu perempuan Sue Wanli dari rumah? Tidak heran ibu dia pada waktu itu, demi menikahi Qin Haozong, memutuskan hubungan dengan keluarga Sue. Sekarang ibunya dan kakeknya yang merupakan satu-satunya sandaran sudah tidak ada lagi. Qin Haozong tentu merasa aman. Besok, aku ingin buku catatan rumah Qin Xin adalah bos tanda merek terdaftar. Bagaimana saya bisa tidur bersamanya? Apa yang terjadi tadi malam? Jangan bergerak sembarangan. Kamu bilang mau bertanggung jawab padaku tadi malam. Apa kamu lupa, Paman? Apa yang sudah saya lakukan padamu? Kamu terbangun sambil menangis tadi malam, memelukku dan terus-menerus bertanya, apakah benar-benar ingin memberimu sebuah rumah? Bagaimana saya bisa menjanjikan itu padamu? Harus memberi cap di tubuhku, baru kamu mau tidur. Maaf, apakah itu sangat sakit? Luka kecil ini bagi saya. Sakit.
Sudah baik. Tidak sakit lagi. Daging harus dimakan, tapi jangan terburu-buru seperti ini. Ayo. Datanglah dan duduk. Ada apa? Sangat sakit. Paman, kenapa kamu begitu baik padaku? Kita baru saja bertemu kemarin. Dan kamu bahkan tidak tahu siapa namaku. Tidak ada alasan. Dan saya tahu siapa namamu. Saya mengambil inisiatif menyelidiki identitasmu. Nama saya Zhuang Ming. Sekarang, kita bisa dianggap sudah resmi saling mengenal, kan? Jangan menangis. Ya, jika tidak, saat foto, itu tidak akan terlihat bagus. Foto apa? Akta pernikahan. Diperlukan foto ukuran 2 inci berdua. Menikah. Bagaimana? Bukankah kamu bilang ingin memiliki sebuah rumah? Setelah sadar dari mabuk, kamu berubah pikiran. Paman, jika menikah denganmu, apakah kamu akan meninggalkanku di kemudian hari? Tidak. Menikah adalah hal seumur hidup. Setelah menikah, kita bisa perlahan-lahan membangun perasaan. Tapi sebelum kamu setuju, aku tidak akan melakukan hal yang melanggar batas. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Masih memanggil Paman. Bukankah seharusnya sudah diganti? Paman. Terima kasih telah memberiku sebuah rumah. Aku juga berterima kasih kepada Nyonya Zhuang telah memberiku sebuah rumah. Aku memberimu hadiah ulang tahun. Bukankah kamu juga seharusnya memberiku hadiah pernikahan baru? Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Tapi menerima kalung, seharusnya aku membalasnya. Lagi pula kita sudah mendapatkan akta. Bagaimana kalau membalas dengan ciuman? Aku sangat suka hadiah ini. Aku akan mengantar Nyonya Zhuang ke sekolah dulu. Nanti malam aku akan menjemputmu pulang. Kenapa tidak memakai sepatu? Aku tertidur di mobil dalam perjalanan pulang. Jadi kamu tertidur? Lantai ini dingin, datanglah ke sini. Om, minum alkohol tidak baik untuk kesehatan. Kamu berjanji padaku untuk tidak minum alkohol. Aku akan datang. Baik, hari ini tidak minum. Ayo ke sini. Kaki sudah dingin. Lain kali ingat untuk memakai sepatu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi berlari-lari tanpa alas kaki. Om, pakaianmu tidak terpasang dengan baik. Itu, Xin, tolong ikatkan untukku. Malu. Kamu sangat sensitif. Bagaimana kita bisa melanjutkan ke depannya? Kamu pernah berjanji padaku untuk tidak memaksakan. Aku memang pernah berjanji padamu. Tapi Xin terlalu menggoda. Aku takut sakit. Kalau begitu, bolehkah kamu menciumku sebentar? Saat berciuman, hidung bisa bernapas. Oh,
Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Tidak apa-apa, latihan membuat sempurna. Om. Tes, apakah kamu tidak menyukaiku? Suka. Kita sudah menjadi suami istri. Bagaimana tidurmu semalam? Om, kamu lucu. Masih bilang tidak merasa bersalah. Salahku. Permen Sin-Sin. Kata-kata Sin-Sin yang menyentuh hati. Aku akan menggigitmu lagi. Om. Kami akan ada di sini. Kamu akan menjadi milikku seumur hidup. Satu-satunya istri. Kita tidak akan pernah terpisah. Ayo kita bangun. Hari ini kamu ikut. Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah zuang dadaku. Wang Tehang. Oh, suasana pernikahan yang baik. Kali ini kita melaporkan. Seharusnya tidak akan ada lagi, kan? Bo Yuan Xiang sudah datang. Wow, CEO dingin vs cantik lembut. Aku sudah memutuskan. Aku ingin kita, CPCO dan istri. Sungguh tidak perlu besar-besaran. Selamat atas pernikahan, bos. Hei, tersedak, tingkat ini. Semua hadiah yang ditambahkan 16. Anggap saja itu uang saku. Coba ke bagian keuangan. Merasa, tos. Aku pergi untuk rapat. Biarkan uang Tesu terlebih dahulu. Mengantarmu ke kantor untuk mengerjakan tugas. Karena... Bos, aku baru saja membimbing istri. Tugas, ya, keluar. Tidak bisa seperti itu lagi di masa depan. Aku akan cemburu. Kaleng paman. Kamu begitu hebat, bos perusahaan besar. Apakah hatimu tidak mencintaiku? Tidak mudah. Aku masih berpikir hati-hati. Tidak ingin aku lagi, ya? Bagaimana dengan bos besar? Jika kamu tidak menghadapi, maka aku tidak akan mengikuti. Minuman keras. Saya mau. Itu paman, ajari saya untuk kembali. Sangat sulit. Panah untuk membahas topik. Pasti harus memberi saya hadiah. Di luar ada orang. Ini kantor saya. Tidak akan ada orang yang datang. Apa? Hati, kamu sudah menikah. Kenapa saya tidak tahu? Kenapa kamu baru memberitahu saya sekarang? Itu adalah hari ketika saya diusir. Bohong. Bertemu paman di sana. Paman, kamu benar-benar menikahi seorang. Paman, si Tom, kamu kecil sekali. Juga bukan paman. Baru 28.
Hati saya yang malang. Baiklah, saya sama sekali tidak malang. Dan paman sangat baik kepada saya. Saya juga sangat menyukainya. Kamu pasti sangat bingung. Ayah saya sangat mendukung saya. Saya pasti akan membuatmu mendukung saya. Saya akan membayarnya untukmu. Hati saya. Kalian berdua juga pantas datang ke sini, mengotori barang orang lain. Apakah kalian bisa membayar? Kalian bisa membelinya. Tapi kenapa saya merasa kalian juga tidak bisa membelinya? Jika tidak, juga tidak mengambil hati kami. Pakaian yang tidak diinginkan kosong. Pakaian yang kamu pakai itu, apakah itu milikmu sendiri? Kenapa aku merasa itu tidak cocok? Kakakmu adalah, sementara tidak ada pakaian yang kosong. Ini tidak, sedang bersiap untuk membelikannya beberapa set pakaian. Karena kamu juga ada di sini. Mari kita bersama-sama. Anggap saja ini sebagai kompensasi dari ibu untukmu. Kamu bukan orang yang aku maksud. Sejak kalian mengusirku, dari hari itu, aku tidak ada hubungan dengan kalian lagi. Oh, aku hampir lupa. Karena, jika begitu, juga bisa memberi lige, juga bisa disiapkan. Menghemat uang. Ibu, tambah, malas berurusan dengan orang-orang seperti mereka. Omong kosong orang miskin. Kalian, hanya bisa bergaul di lantai 2 ini. Membeli barang murah. Jika kalian bisa membeli, kami juga bisa membelinya. Paman, aku bisa. Aku mungkin akan mengurusnya sebentar lagi. Menghabiskan banyak uangmu. Aku akan melakukannya di masa depan. Uang yang aku dapatkan, itu untuk Laobo. Tidak akan habis. Jangan khawatir untuk menghabiskannya. Si Tong, mal ini, dikelola oleh pamanku. Kakekmu memberi anggaran 1 juta. Aku menemani orang-orang itu. Mungkin akan menghabiskan 890 ribu. Kamu mengucapkan dengan jelas. Sudah menggunakan trik. Tapi, Bu, kenapa kamu harus memberi orang lain? Menghabiskan begitu banyak uang. Wasiat kakekmu, 35% saham. Semua tertulis nama Sin. Kakekmu mengubah wasiat. Menemani istri-istri para pemegang saham. Membangun hubungan baik. Nanti di rapat umum pemegang saham, kakekmu akan bisa terpilih sebagai ketua dewan. Tapi 100 ribu. Saya mungkin cukup untuk membeli di lantai 8. Membeli 1 pakaian atau perhiasan. Kamu mengerti tentang mobil. Apakah kamu masih mau mengubah nama Sin di wasiat menjadi milikmu? Baiklah, saya tidak percaya bahwa pemodal Sin bisa memberinya uang saku 100 ribu. Li, Wu, di dalam kepalamu, memberikan uang saku untukmu. Habiskan sesuka hatimu. Terima kasih, Bu. Ibu memiliki mobil. Kamu jalan-jalan sendiri. Ayo jalan-jalan. Orang lain, sampai di sini. Saya sudah tidak sabar. HMPH. Kakek, kamu seharusnya tidak marah padaku. Saya hanya tidak ingin dibully lagi. Manajer, gadis itu, lupa, memakai Jiao Xingchen. Bukankah itu istri direktur utama? Cepat lihat di grup. Istri direktur utama Van Ge sedang berbelanja di mall. Zhuang Ming meminta kamu untuk memperhatikan. Sangat jelas. Baik, asisten Wang. Mengerti. Shou Xin, Juan Xin, apakah kamu berani? Berapa banyak yang kamu habiskan? Milikku. Pasti ada yang ingin mengikuti.